猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Shoyan bertarung melawan dua keabadian. Akhirnya, Shoyan pun berhasil mengalahkannya, lalu mendapatkan esensi darah keabadian. Selanjutnya, Sanjin pun murka. Dia pun bertarung melawan Shoyan. Dan scene pun berganti. Dengan hanya sedikit kekuatan keabadian saja, tampaknya itu cukup untuk menandingi kekuatan ratusan jiwa energi, dan bahkan lebih dari itu. Rasa krisis kematian tetap ada di dalam hati Shoyan. Tampaknya, Shoyan kini menyadari bahwa tubuh Avatar Lozu akan lebih cocok untuk pertempuran ringan banyak musuh. Dan dalam pertempuran 1 lawan 1, sepertinya ini dia masih sedikit kesulitan. Kemudian, sosok Sanjin pun muncul di depan Shoyan dengan mata yang dingin. Lalu, aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Dan dengan gerakan yang sangat tegap, ia mengangkat pedang besarnya tinggi-tinggi dan membanting ke arah Shoyan. Bahkan, sebelum perang besar itu jatuh, seluruh kekosongan sudah mulai bergetar. Dan kekosongan di sekitarnya melonjak seperti gelombang air. Lalu, kekuatan yang ganas yang tak tertandingin pun menyebar dengan cepat. Pedang besar itu pun menebas kekuatan yang menakutkan, dan mata Shoyan juga sedikit menyipit karena melihat adegan ini. Dan dia tidak berani mengabaikannya saat ini. Segera, pedang pemakan jiwa Shoyan yang berisi kekuatan jiwa tiba-tiba melakukan tebasan kuat. Kedua pedang itu pun segera bertabrakan satu sama lain. Di tabrakan ini, sosok Sanjin ternyata tidak berhenti di situ. Dia sekali lagi melancarkan serangan kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sisi lain, Shoyan berhasil dibuat terkejut dengan gerakan ini, dan krisis kematian dari kekuatan keabadian pun membuat Shoyan merasakan bahwa kulit kepalanya seperti dihinggapi oleh semut yang tak terhitung jumlahnya. Shoyan pun segera bersiap menggunakan sayap dewa untuk menghindarinya. Akan tetapi, Sanjin tiba-tiba mengeluarkan telapak tangannya, dan sinar cahaya mengembun di telapak tangan. Seperti segel yang sangat kuat. Kemudian, sosok Shoyan tiba-tiba terdiam pada saat ini. Dalam benaknya, Shoyan yakin bahwa jika dirinya terkunci di level pertempuran seperti ini, semuanya akan berakibat fatal. Ketika Sanjin melihat ini, dia mendengus dingin, melambaikan pedangnya dan melesat ke arah Shoyan. Jika tebasan ini benar-benar mengenai Shoyan, Sanjin yakin bahwa tubuh Shoyan pasti akan hancur lebur tak tersisa. Tapi memang ada beberapa cara kematian. Karena terlalu arogan dan percaya diri, tidak mengherankan jika kamu mati di tempat ini, ucap Sanjin sambil menatap Shoyan yang masih tertahan. Setelah itu, pedang besarnya terbanting, terbungkus dalam kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, seolah-olah bahkan kekosongan telah terpotong oleh hidupnya. Bahkan, ketika suara bergema keras menyebar, Sanjin dapat merasakan bahwa pedangnya pasti sudah berhasil memotong tubuh Shoyan, dan perasaan ini tidak akan pernah salah. Pada saat efek dari tebasan berangsur-angsur menghilang, mata Sanjin yang semula dingin dan tegas tiba-tiba melebar, dan akhirnya tatapannya penuh dengan keterkejutan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ucap Sanjin. Saat ini ia mungkin lebih terkejut daripada ketika dia melihat hantu. Sebagian langkah ketiga dari Kaisar Keabadian, ada beberapa pertempuran yang bisa membuatnya sangat terkejut sedemikian rupa, sehingga Sanjin tidak bisa mempercayainya. Di bawah pedangnya, Sanjin merasa yakin dan dia memang memotong tubuh Shoyan. Namun, ketika melihat adegan ini, ia tidak akan melupakannya selama ratusan tahun. Di depannya, ia melihat bahwa Shoyan mengulurkan telapak tangannya, dan hanya satu telapak tangan yang mengambil alih pedang miliknya. Kamu benar-benar sudah melampaui batas, ucap Shoyan sambil menatap Sanjin dengan ekspresi datar.
Sanjin tampaknya ketakutan pada saat ini, dan dia pun mencoba menarik pedang besarnya kembali dengan seluruh kekuatannya. Tetapi, ekspresinya menjadi sedikit lebih jelek ketika tahu bahwa pedangnya dijepit erat oleh tangan Xiaoyan. Pada saat ini ada 3 tanda bintang yang berkedip di antara alis Xiaoyan. Baru saja antara api dan batu ringan, tubuh Avatar Loju dipisahkan. Lalu dengan satu tangan dia mengambil alih kekuatan tebasan mengerikan dari Sanjin. Sanjin pun melepaskan tangannya yang memegang pedangnya. Dalam sepertian detik, ia melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Wajahnya sudah ditutupi oleh kengerian, dan dia menatap Xiaoyan dengan sangat ketakutan. Sementara itu, ketika Xiaoyan masih memegang pedangnya, Xiaoyan juga memandang sosok Sanjin dengan kebingungan dan berkata dengan ragu, pedangmu dalam kondisi baik, tapi karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Ucap Xiaoyan sambil memegang pedang besar itu dengan nyaman. Barusan memang aku hampir terbunuh olehmu, tapi sayangnya apa yang aku katakan adalah hampir. Ucap Xiaoyan kembali. Xiaoyan berbicara perlahan, dan pada saat dia berbicara, matanya beralih ke arah sosok Sanjin. Lalu, kekuatan dari keturunan yang sangat tirani pun datang dari sekujur tubuh Xiaoyan. Tunggu, bukankah itu tubuh keabadian? Ucap Sanjin yang terkejut. Sebelumnya, Sanjin mendengar kabar bahwa Xiaoyan memiliki tubuh abadi di sisinya. Tapi apa yang Sanjin tidak sangka adalah bahwa tubuh abadi ini benar-benar muncul dari dalam tubuh Xiaoyan. Ketika melihat sosok yang berada di tingkat dewa, langsung berubah menjadi monster tua yang kuat dengan tubuh abadi. Sanjin mengerti bahwa kekuatannya telah melampaui imajinasinya. Informasi sedikit salah. Bukankah itu berarti bahwa tubuh fisiknya hanya sebanding dengan langkah kedua dari Kaisar Keabadian? Nampaknya itu jauh lebih kuat dari yang aku dengar. Gumam Sanjin. Namun Xiaoyan yang terus mengejar sosok Sanjin hanya tersenyum ketika dia melihat wajah Sanjin yang sangat terkejut. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun berkata, aku dapat melihatnya dari ekspresimu bahwa kamu berencana untuk mundur. Ucap Xiaoyan. Tapi bukankah sebelumnya aku melihat bahwa kamu berjuang keras? Mungkinkah kamu ingin melarikan diri setelah kamu mengalahkanku? Itu adalah tindakan yang kurang baik. Ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan keluar perlahan. Tampaknya, meskipun Xiaoyan belum memulai, dahi Sanjin sudah dipenuhi oleh keringat dingin, dan dia menatap Xiaoyan dengan ketakutan. Pada saat ini, sepertinya Sanjin berpikir cepat di dalam benaknya. Ia terus memikirkan cara apa yang harus digunakan untuk keluar dari sosok Xiaoyan. Di dalam waktu ini, Sanjin terus melesat mundur. Akan tetapi, jika dilihat melalui mata Xiaoyan, kecepatan Sanjin terlalu lambat. Xiaoyan langsung mengetahui ketika melihat Sanjin yang sedang berpikir di dalam hatinya, karena wajahnya menjadi semakin jelek. Segera, sayap dewa di belakangnya pun bergetar, dan sosok Xiaoyan langsung melesat ke arah Sanjin dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan sudah muncul di atas kepala Sanjin tanpa persiapan apapun. Menghadapinya yang terus bergerak, Xiaoyan pun meninju Sanjin dari udara. Pada saat tinju Xiaoyan meledak, seluruh kekosongan terguncang, dan angin tinju yang ganas dibungkus dengan kekuatan penghancur pun menyelimuti gunung melalui kekosongan. Ekspresi Sanjin pun tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini. Cahaya segera melintas di tangannya, dan banyak tanda misterius muncul di perisainya yang berubah menjadi perisai yang lebih besar. Bahkan, pukulan yang tampaknya lembut itu membuat Sanjin merasa panik, dan kekuatannya yang meletus dari tangan Xiaoyan pun tiba-tiba mendarat di perisai raksasanya. Kemudian, hanya dalam sekejap mata, perisai raksasa yang dipadatkan oleh Sanjin pun ternyata runtuh dengan kecepatan yang menghancurkan. Kali ini, kekuatan pukulan Xiaoyan berada di luar imajinasi Sanjin. Tentu saja, itu juga mengejutkan Xiaoyan. Lagi pula, ketika tubuh Avatar Yuansen Bintang 2 telah digunakan sebelumnya, Xiaoyan merasa bahwa kekuatan itu sangat luar biasa. Dan sekarang, kekuatan yang dilepaskan dari Avatar Yuansen Bintang 3 ternyata lebih mengejutkan. Setelah pukulan jatuh, perisai raksasa yang dibuat oleh Sanjin pun runtuh terlebih dahulu, dan kekuatan penghancur terus menghunjam sosoknya.
Detik berikutnya, ada suara ledakan lain, seolah-olah tinju itu memukul lonceng raksasa, dan suaranya tumpul serta bergema. Pada saat suara itu keluar, perisai hijau memantul di dada Sanjin, dan kekuatan penghancur menyapu dengan liar. Bahkan, tanpa diduga, perisai hijau itu benar-benar runtuh di bawah pukulan Xiaoyan. Ketika perisai hijau itu memantul dari tubuh Sanjin, sosoknya pun melesat mundur sejauh ratusan kaki. Dan pada saat yang sama, dia juga memuntahkan seteguk darah bercampur dengan daging cincang. Hanya satu pukulan, ternyata hal ini membuat sosok Sanjin sangat terhina dan tidak lagi memiliki harga diri, sehingga dia sepertinya tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun meskipun begitu, cedera internal Sanjin akibat pukulan Xiaoyan dan beberapa tulang rusuk yang patah di dadanya pulih dengan sangat cepat dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, sosok Sanjin sedang menatap Xiaoyan dengan mata buram di sisi yang jauh. Lalu ia perlahan bergumam. Sialan, bajingan. Informasinya jelas sangat salah. Sialan. Dia memiliki tubuh abadi yang begitu kuat. Padahal aku adalah langkah ketiga dari Kaisar Keabadian. Tapi aku yakin bahwa langkah keempat juga akan sulit. Untuk cara menghadapinya, gumam Sanjin sambil mengambil napas yang dingin. Tapi apakah ada kemungkinan informasi itu benar? Aku baru saja tiba-tiba menjadi lebih kuat selama periode waktu ini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum sedikit. Kekuatan jiwa dari tingkat domain milik Xiaoyan hampir bisa mendengar semua suara di sekitarnya. Jadi, meskipun Sanjin berbisik, Xiaoyan masih bisa mendengar kata-katanya dengan jelas. Berhentilah berpura-pura. Bagaimana mungkin kekuatanmu bisa meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat? Informasi itu jelas mengatakan bahwa itu hanya langkah pertama dari keabadian Kaisar, ucap Sanjin. Matanya bergetar. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana hal itu bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Di dalam keadaan seperti itu, dia tidak menyangka bahwa tubuh fisik yang sudah sangat sulit untuk dikembangkan dapat ditingkatkan hingga seperti ini. Oh, kedengarannya memang tidak mungkin. Dan jika dirimu memang tidak percaya, aku bahkan lebih tidak percaya, ucap Xiaoyan sambil memasang ekspresi acuh tak acuh. Pada akhirnya, Sanjin berpikir ingin menggunakan teknik andalannya dari Istana Pemburu Dewa, yaitu formasi mata langit. Namun, dia tidak ingin menggunakan teknik itu seorang diri. Jadi, Sanjin menggunakan pasukannya untuk membantu dalam pembentukan formasi itu. Formasi mata langit ini sangatlah kuat. Dengan kekuatan penghancurnya, teknik ini bahkan bisa menghancurkan kultivator yang lebih kuat daripada penggunanya. Di sisi lain, untuk menghadapi formasi mata langit, Xiaoyan memanggil Goyan. Namun Sanjin langsung menggunakan kekuatan keabadiannya untuk mempercepat pembentukan formasi itu. Formasi pun berhasil terbentuk, dan ledakan kekuatan penghancur langsung melesat ke arah Goyan. Akan tetapi, Xiaoyan tidak membiarkannya. Ia langsung terbang ke depan Goyan dan memblokir serangan itu dengan tubuhnya. Goyan sangat terkejut dengan tindakan Xiaoyan ini. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan begitu baik kepadanya. Bahkan, dia rela memblokir serangan mematikan itu demi melindunginya. Goyan pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan cahaya biru yang lebih kuat segera melesat dari mata besarnya. Dengan serangan cahaya biru ini, tembakan cahaya penghancur dari formasi itu langsung berubah arahnya dan menukik ke daerah di mana para pemburu dewa berada. Para pemburu dewa yang lebih lemah ketika terkena oleh serangan penghancur itu, tubuh dan jiwa mereka langsung berubah menjadi abu. Formasi mata langit itu tampaknya sudah di luar kendali. Cahaya penghancurnya tersapu kemana-mana, dan itu juga melukai kehidupan para pemburu dewa yang ada di sana. Ratusan pemburu dewa langsung dimusnahkan, dan di sisi lain, mata Sanjin tiba-tiba menyusut. Itu karena formasi mata langit itu menyapu dengan liar dan menembak ke arahnya. Mata Sanjin dipenuhi dengan ketakutan. Secara logis, dia adalah orang yang mengendalikan formasi itu. Namun pada saat ini, tidak peduli bagaimanapun dia mengubah sidik jarinya, ia tidak bisa lagi mengendalikan formasi itu. Selain itu, tekanan kuat dari formasi langit langsung menyelimutinya. Bahkan, jika dia ingin melarikan diri, sepertinya itu sudah terlambat. Tepatnya, dia tidak akan bisa mundur dari awal hingga akhir.
Entah jika dia ingin membunuh Xiaoyan atau melarikan diri dari tempat ini, tampaknya hanya kematian yang akan menjadi hasil akhirnya. Dalam hal kecepatan, Sanjin sudah melihat ketika Xiaoyan menggunakan sayap dewanya. Bahkan, jika dia melesat dengan kecepatan penuhnya, dia tidak akan bisa melebihi kecepatan Xiaoyan. Namun, adegan ini adalah sesuatu yang Sanjin tidak pernah pikirkan. Dalam hal apapun, formasi mata langit ini hanya bisa dikendalikan oleh para pemburu dewa. Dan itu adalah formasi besar yang dapat dikendalikan oleh kultivator yang sudah mencapai keabadian. Kekuatan formasi ini tidak diragukan lagi, sehingga Istana Pemburu Dewa bisa membuat banyak orang kuat di dunia Xuanyin untuk takluk kepada mereka. Formasi mata langit ini tidak pernah dikendalikan oleh siapapun selain pemburu dewa. Karena jika seseorang ingin mengontrol formasi ini, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Harga ini adalah mengorbankan darah dan jiwanya sendiri. Dengan kata lain, metode pembentuknya harus dibayar dengan kematian. Tentu saja, arti sebenarnya dari aturan ini memungkinkan Jushi untuk lebih mengontrol kultivator yang sudah mencapai keabadian. Pada saat yang sama, Jushi tidak menyakiti mereka tanpa alasan, dan jumlah kultivator abadi di Istana Pemburu Dewa bisa dikatakan yang paling banyak di dunia Xuanyin saat ini. Ketika sang ratu masih ada, Istana Pemburu Dewa secara alami tidak berani menjadi begitu sombong, karena dia mempunyai kekuatan yang paling kuat di dunia Xuanyin. Tetapi setelah jatuhnya sang ratu, Istana Pemburu Dewa segera menjadi kelompok terkuat di dunia Xuanyin. Kembali ke pertarungan pada saat ini, cahaya penghancur dari formasi mata langit sebenarnya menyelimuti Sanjin. Ia berusaha untuk memblokir cahaya itu, tetapi dia tidak berhasil. Kekuatan fisik Sanjin secara alami tidak bisa dibandingkan dengan avatar Yuan Shen. Jadi, ketika cahaya penghancur itu menyelimutinya, bahkan kekuatan keabadian dari langkah ketiga tidak akan cukup untuk menahan cahaya penghancur dari formasi mata langit. Alasannya kenapa formasi itu bisa memiliki status yang mengerikan justru karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Kini di dalam cahaya itu teriakan melengking dari Sanjin. Segera terdengar dan terlihat tubuhnya yang hancur dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Lalu tak lama kemudian, seluruh tubuhnya langsung menghilang di kehampaan. Bahkan ketika jeritan itu keluar, tubuh dan jiwa Sanjin sudah benar-benar hancur di bawah cahaya penghancur itu. Ah, sial! Gumam Xiaoyan di kejauhan. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan belum pulih, bahkan dagingnya belum tumbuh sepenuhnya. Namun ia segera mengepakkan sayap dewanya di belakang dan bergegas ke arah cahaya itu seperti kilat. Melihat adegan ini, Goyan pun langsung terkejut. Meskipun ia adalah orang yang mengendalikan formasi itu, saat ini ia tidak bisa mengendalikan kekuatan penghancur dari cahaya itu. Sehingga ketika sosok Xiaoyan bergegas ke dalamnya, tubuhnya pasti akan hancur lagi. Goyan pun segera berusaha untuk mengendalikan formasi itu dan secara paksa menggantikan cahayanya. Namun, tindakan ini tampaknya membuat Goyan membayar harga yang sangat mahal. Kemudian, setelah sedikit kerja keras, akhirnya cahaya penghancur itu bisa dihentikan oleh Goyan. Lalu, setelah menghentikan cahaya itu, seluruh tubuh Goyan langsung lemah, dan sepertinya dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Melihat ini, Xiaoyan segera bergerak dan pergi untuk menangkap Goyan. Goyan yang sudah melemah pun tergeletak di bawah Xiaoyan, dan tampaknya sudah sangat kelelahan. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan untuk melihat Goyan yang kelelahan seperti ini. Bagaimanapun juga, di pertarungan sebelum-sebelumnya, Goyan bisa mengendalikan formasi yang sangat kuat tanpa kelelahan sedikit pun. Contohnya, formasi dunia dari 33 dunia. Formasi jenis ini seharusnya tidak pada tingkat yang sama dengan formasi mata langit ini. Namun, meski begitu, situasi seperti ini belum pernah terjadi pada Goyan, yang menunjukkan bahwa Goyan jauh lebih sulit untuk menghentikan formasi ini daripada mengendalikannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi sama Pak Yaser. Terima kasih yang udah share.
的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。